Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, kita membacanya dari Injil Matius pasal 10 ayat 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus, beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, atau kita memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, itu merupakan resiko bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita memberitakan sebuah kabar baik tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka itu menjadi sesuatu hal yang fatal, bahkan bisa mempengaruhi pada kehidupan kita, entah secara jasmani maupun rohani. Nah, kenapa demikian? Ketika beberapa orang pilihan atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka mau datang dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan penebus dosa mereka, akhirnya mereka menjadi murid-murid Kristus. Mereka diperintahkan oleh Kristus sendiri pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Tetapi saudara-saudara, seperti yang kita tahu di dalam Alkitab, bahwa ketika para murid itu memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah satu-satunya jalan ke surga, justru mereka mati dengan cara yang tidak wajar. Mereka semuanya mati syahid, kecuali Rasul Yohanes yang mati baik-baik pada umur yang tua. Jika saat ini saudara telah menjadi orang yang percaya, orang yang sudah mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu bukan hanya milik saudara, tetapi milik banyak orang. Karena itu, giatlah memberitakan Injil. Rajinlah memberitakan Injil dimanapun atau kapanpun atau kepada siapapun yang kita yakin mereka belum percaya atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila saudara tidak mau memberitakan Injil karena takut konsekuensi, takut menderita karena memberitakan Injil, berarti saudara sementara mempertahankan nyawa saudara, tetapi ketika saudara mempertahankan nyawa saudara, justru akan kehilangan nyawa. Karena firman Tuhan tadi baru saja memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu kata firman Tuhan. Mengikut Yesus, sekali lagi saya katakan, ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang percaya. Itu ada, harus. Ada penolakan-penolakan dari dunia ini, dari masyarakat atau bahkan orang-orang terdekat kita. Ketika kita memberitakan bahwa Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi, semuanya itu tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Saya setiap kali ketemu orang, kalau saya tahu orang itu walaupun dia sudah Kristen, walaupun bahkan dia sudah dibaptis 2 kali, waktu dibaptis percik bilang tidak sah, baptis lagi selang. Tetapi kalau saya yakin dalam hidupnya, dalam ajarannya tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, bahkan dia belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru saya injili ulang orang-orang seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, yang sudah mengaku percaya. Karena keselamatan bukan hanya milik kita, tetapi milik banyak orang. Saudara-saudara, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mengalami penderitaan karena Injil, Dia akan menyambut kita sebagai hamba yang setia. Juga ada sukacita yang luar biasa ketika kita melihat mereka yang dimenangkan oleh Injil yang kita beritakan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ini kata Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Dengar baik-baik, sekali lagi saya katakan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah Tuhan Yesus janji omong kosong? Tidak mungkin, saudara-saudara. Dia adalah Allah. Dia akan menepati janji. Karena itu, marilah kita terus memberitakan Injil kapan saja, di mana saja, pada siapa saja yang kita tahu dia belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami sudah boleh belajar firman Tuhan, bagaimana sikap kami sebagai orang Kristen, orang yang sudah terima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu supaya Roh Kudus dari hari ke hari menolong kami, mengingatkan kami supaya kami selalu ada kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami atau siapapun mereka yang belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kiranya firman Tuhan yang baru saja kita belajar menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Amin.